Hai gengs, jadi ceritanya ini aku lagi bikin tutorial make up versi yang kayak CCTV gitu ya gengs ya. Karena aku lagi ngerekam ini kebetulan lupa banget gak matiin sama sekali. Seolah-olah seperti spy cam gitu ya gengs ya. Kalian tahu spy cam kan ya, kamera tersembunyi seperti itulah kiranya, beginilah ceritanya. Nah jadi ini aku cuman percepat aja videonya, karena kalau nggak dipercepat bakal lama banget ya, sekitar sejam lebih. Ya wassalam ya gengs ya. Kelamaan juga nanti kalian takutnya bosen gengs. Jadi di sini aku nggak potong-potong step by stepnya, jadi bener-bener ini kayak realita. Kalau aku lagi make up wedding tuh ya begini gengs ya. Ini rahasia cara mendapatkan make up panglong alias super pangling itu, jadi kita sebut panglong ya gengs ya. Beginilah ceritanya. Pertama-tama kita aplikasikan primer dan moisturizer terlebih dahulu sebelum foundation pastinya gengs ya. Yang pastinya ini untuk membuat kulitnya lebih makeupable gitu gengs, jadi lebih lembab, dan pastinya untuk primernya kita sesuaikan dengan jenis kulitnya gengs. Nah tahap selanjutnya di sini aku biasanya membuat frame alis, tapi kadang berputar juga sih gengs. Kadang foundation dulu baru nanti frame alis mah gampang belakangan ya gengs ya. Nah kalau di sini aku bikin frame alisnya terlebih dahulu dengan menggunakan pensil alis Viva. Nah kita buat jembatan Sirotol Mustaqim terlebih dahulu di sini gengs, baru kita garis alis bagian bawahnya frame-nya ya gengs ya, terus bagian atas, begitu juga sebaliknya gengs. Lalu di sini aku langsung mengaplikasikan foundation setelah moisturizer dan primernya itu benar-benar menyerap ke dalam kulit ya gengs ya. Jadi pas aku bikin frame alis tadi itu maksudnya sambil nunggu moisturizernya dan juga primernya itu menyerap ke dalam lapisan kulit, baru kemudian kita lakukan pembakaran foundation ya gengs ya. Yang pastinya mixing kali ini aku sesuaikan untuk event di luar ruangan atau di outdoor ya gengs ya. Ini acaranya di dalam taruh rumah gitu gengs, jadi benar-benar panas. Kan Indonesia itu memiliki iklim tropis ya gengs ya, iklim bukan iklim. Dikirain es krim kali. Nah iklim tropis biasanya kalau iklim tropis itu udaranya pasti lembab dan panas. Makanya biasanya udara lembab dan panas akan menyebabkan foundation ataupun complexionnya akan lebih mudah oksidasi atau terjadi perubahan warna yang semula terang menjadi agak sedikit lebih gelap dan makin gelap dan makin gelap makin sore ya gengs ya. Nah makanya itulah kenapa aku kalau pakai foundation agak selalu lebih terang, 2-3 tone 4 tone lebih terang dari warna kulit tergantung situasi ya gengs ya. Karena kita tinggalnya di Indonesia bukan di luar negeri. Karena teknik make up yang baik dan benar itu aku tahu. Teknik make up yang baik dan benar itu hanya naik 1 tone lebih terang dari warna kulit aslinya si foundation tuh ya gengs ya. Tapi itu kan kalau di luar negeri sana, atau kalau kalian acaranya di dalam ruangan ber-AC di hotel-hotel, oke, it's okay gengs ya. Tapi jangan disamakan dengan event yang di rumah-rumah begini gengs ya. Kita butuh complexion yang agak lebih terang untuk menghindari oksidasi nantinya gengs ya. Itu masalah selera dan kebutuhan. Jadi kalau kalian menjudge seseorang makeup artist yang punya atau kebiasaannya memang suka pakai foundation yang luar biasa terang, selama itu tidak terlalu tebal, biasanya akan lebih aman sih gengs ya. Karena kalian tidak akan pernah tahu background ataupun kebutuhan dari si makeup artist itu. Jadi ya kalau kalian mau menjudge silahkan aja, cuman ya pakai hati lah gengs. Oke gengs, kita lanjutkan ke tutorialnya ya gengs ya. Nah tadi aku sudah mengaplikasikan krim contour dan juga krim blush untuk tulang hidung, tulang pipi, dan juga untuk apple cheeknya krim blushnya gengs. Lalu di sini aku mengaplikasikan setting powder warna putih, warna terang untuk di bagian under eye atau bawah matanya, di tulang hidung, dahi, dan juga dagunya gengs. Nah kemudian untuk seluruh wajahnya aku aplikasikan bedak tabur yang berbeda, warnanya agak golden gitu, agak kekuning-kuningan, dan kebetulan ini lampu make upku juga lagi bawa yang kuning. Jadi kalau lampu kuning itu biasanya akan memberikan efek yang lebih smooth pada kulit wajah gengs. Nah di sini setelah itu aku aplikasikan bedak padat untuk bawah matanya seperti biasa berbeda warna ya gengs ya, untuk memberikan dimensi sejak dini. Sejak dini, dikirain pendidikan anak usia dini kali ya gengs ya, sejak dini. Baru nanti juga kita tambahin powder highlight. Terus kemudian di sini aku mengaplikasikan bedak padat yang berbeda warna lagi, agak kekuning-kuningan untuk seluruh wajahnya gengs. Nah selanjutnya aku aplikasikan base eyeshadow. Kemudian eyeshadow palette-nya ini aku pakai eyeshadow dasar warna coklat tua atau coklat gelap gengs, yang tua jangan tersinggung. Dan pastinya kita blend dan kita buat setengah lingkaran. Aku di sini bikin teknik eyeshadownya yang lebih ke waist makeup look ala Arizam gitu ya gengs ya. Nah setelah itu aku blend atau aku buat arsirannya ya gengs ya, menggunakan eyeshadow warna oranye alias warna kuning-kuning hangat gitu gengs. Kok kuning ya, oranye lah pokoknya ya gengs ya. Kemudian pastinya aku langsung mengaplikasikan teknik cut crease di sini gengs. Ini aku menggunakan concealer
dan kemudian aku menggunakan angle brush. Angle brush ini sebenarnya dari Masamisoku nih gengs ya. Ini untuk mengarsir alis sebenarnya, tapi karena berhubung sering dipakai untuk mengaplikasikan concealer ataupun foundation, jadi teksturnya itu agak lebih pipih dan enak banget untuk membuat cut crease dan juga mengkoreksi bentuk alis. Itu kan enak banget ya sih. Nah terus aku tiba menggunakan bedak padat guys ya. Kenapa bedak tabrak lagi bedak padat? Karena aku nggak bawa eyeshadow yang matte kalau nggak salah di sini di video ini guys ya, atau nyelip. Biasa kalau lagi kerja kadang suka begitu, barangnya di depan mata tapi kita nggak kelihatan tuh. Efek gupek dan panik karena penghulu bentar lagi datang gengs ceritanya. Nah kemudian setelah cut crease-nya kita timpa menggunakan bedak padat tadi gengs ya, supaya men-set si foundation ataupun concealer yang kita aplikasikan di kelopak mata. Ini jangan tebel-tebel. Lalu aku tambahkan eyeshadow warna orange tadi untuk bagian sudut luar kelopak matanya, ngeblend ke area cut crease. Terus aku tambahkan warna coklat gelap tadi yang pertama kita aplikasikan untuk bagian sudut luarnya juga, sedikit-sedikit aja pelan-pelan untuk memberikan dimensi yang berlebihan. Dia bukan berlebihan, maksudnya berdimensi yang sekeren itu loh gengs ya. Dan pastinya kalian bisa lihat di situ tuh orange booknya tuh udah luar biasa, luar bioskop, cantik banget ya nggak sih gengs. Nah kita lanjutkan dengan mengaplikasikan eyeliner pensil. Ini aku pakai eyeliner pensilnya, kalian bisa lihat ya, ini dari LT Pro. Ini enak banget, lembut dan nggak terlalu pekat. Kalau kalian pengen makeupnya nggak terlalu pekat, eyelinernya pakai LT Pro ini ya pekat tapi nggak sepekat itu gitu loh ceritanya. Terus di sini aku pakai teknik jahit bulu mata. Buat kalian yang belum nonton teknik jahit bulu mata, belum pernah ngeliat, belum pernah tahu, bisa cek video Arizam yang teknik jahit bulu mata. Cek sekarang juga di YouTube ya gengs ya, teknik jahit bulu mata ala Arizam. Cari di pencarian YouTube, boleh banget gengs. Nah kemudian sambil nunggu si lemnya kering tuh, aku di sini mengaplikasikan eyebrow wax atau lilin alis atau lem alis lah ceritanya kalau yang lebih gampangnya ya. Ini aku aplikasikan ke seluruh bulu alisnya supaya bulu alisnya itu lebih rata, karena ini kita pengen bikin teknik alis serat Kuroto ala Arizam gengs. Jadi seratnya itu benar-benar rata, dari samping dia rata, dari depan dia rata, dari atas dia rata, dari bawah dia rata, dari belakang dia rata, dari mana tetap rata, banyak amat ratanya gengs ya. Nah gengs, untuk make sure bulu alisnya itu bisa bertahan seharian boboknya ya, nggak bangun-bangun lagi, jangan selamanya aja ya. Nah ini kita coating lagi menggunakan lem bulu mata di bagian alis-alis yang masih agak suka membandel gitu ya gengs ya. Jangan terlalu banyak karena biasanya akan menggumpal gitu gengs. Nah setelah itu sambil nunggu lemnya kering, kita pindah lagi ke bagian mata. Di sini aku mengaplikasikan bulu mata atau memasang bulu mata. Ini dari paletnya bulu mata Ciliales X Arizam ya. Ini kalau nggak salah yang aku pakai pertama kali adalah Shakila atau Blanca gitu ya gengs ya. Pokoknya dari palet Arizam tuh bisa banget dipakai Blanca dulu. Nah kemudian ini aku tempelin bulu mata asli dan palsunya ya gengs ya, supaya nyatu, nggak kangen. Kalau misalkan kangen takutnya siapa yang tanggung jawab, ayo. Nah baru di bagian bawahnya kita pasangkan eyeliner lagi biar clean. Terus aku sisir-sisir bulu mata pertama ini supaya lebih rapi dan nggak dempek-dempek, tau nggak, dempek-dempek, nggak nyatu-nyatu antara satu sama lain gitu gengs. Nah baru kemudian di sini aku mengaplikasikan bulu mata kedua dan ketiga, Shakila, Blanca, dan Aymara gengs. Nah pastinya ini kalian bisa lihat di sini ya, aku nyatuin antara bulu mata asli dan palsunya dengan menggunakan lem bulu mata dari Expert Premium. Ingat yang dilem itu bagian dalamnya ya gengs ya, dan pastinya jangan luar-luarnya karena nggak ngaruh. Biasanya kalau di bagian luar kadang muridku suka latah ngelemnya itu bagian luar bulu mata atau bagian bawahnya bulu mata asli gengs ya. Jadi ini benar-benar masangnya itu di sela-sela antara bulu mata asli dan palsu gengs. Sambil nunggu lemnya kering biasanya aku selalu mengaplikasikan lip liner ya, tapi karena aku udah biasa pakai lip liner pakai pensil alis, karena aku lebih suka aja gitu tekstur dan warnanya tuh lebih aku banget gitu gengs ya. Karena kalau pakai lip liner biasa, lip liner biasa suka kayak kurang nyata gitu. Makanya aku pakai pensil alis Viva untuk bikin lip linernya gengs. Baru kita tinggalkan, terus kita bikin teknik penyatuan bulu mata asli dan palsu. Tadi aku cepet-cepet gengs. Setelah itu kita pasang bulu mata kedua dan ketiga. Nah habis itu lagi kita baru bikin frame alis yang tadi kita buat di awal tadi. Kita pertegas lagi dengan menggunakan ini eyeliner pensil dari Design kan gengs ya, yang biasa aku pakai. Kalau pensil alis ataupun eyeliner itu aku suka karena banyak brand ya gengs ya, banyak produk, dan kebutuhan itu pastinya aku pasti bakal
gonta-ganti, bukan nggak setia, bukan. Karena rata-rata yang aku coba itu kan banyak tuh, tapi ada beberapa yang memang aku suka, ada yang kurang suka. Biasanya kalau aku suka sering aku pakai dan sering aku buat tutorial gitu gengs ya. Nah setelah kita buat frame-nya, petugas frame yang pertama udah kita buat tadi, baru kita isi masih menggunakan pensil liner yang sama. Terus kemudian di bagian pangkal atau depannya ya, dekat-dekat hidung itu kita arsir bener-bener ngeblend ya gengs ya. Di blendnya itu paripurna ulalalala syalalalala. Karena setelah ini aku bakal bikin serat-serat alis palsu menggunakan pensil alis ya gengs ya. Baru setelah itu kita aplikasikan setting spray untuk men-set complexionnya agar lebih tahan lama dan bertahan seharian pastinya gengs. Gimana gengs, pangling banget kan? Nah semoga kalian semuanya suka. Kalau suka jangan lupa klik like-nya dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Nggak suka dislike aja. Jangan juga lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Cheers gengs, sarange.